Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan atau akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas yang telah ditugaskan di mata kuliah anggaran perusahaan dengan tema ramalan penjualan di minggu kemarin. Untuk kelompok 3 itu sendiri beranggotakan yang pertama Dea Dwi Marda, kemudian yang kedua Muhammad Zadul Wasil, yang ketiga Ganes Ar-Rahman, yang keempat Nurul binti Aisyah, yang kelima Saiful Rizal, dan yang terakhir Muhammad Zainul Huda. Namun, sebelum saya menjelaskan terkait hasil dari pengerjaan tugas di minggu kemarin, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu terkait soal yang ditugaskan di minggu kemarin. Kami diminta untuk menyusun berbagai anggaran yang diperlukan oleh perusahaan, di mana berbagai jenis anggaran beserta perhitungannya yang harus kami lakukan adalah yang pertama, perkiraan penjualan sales forecast tahun 2019, kemudian yang kedua, grafik perakiraan penjualan tahun 2019 dan penjualan real, yang ketiga, perhitungan proporsi penjualan masing-masing produk dan wilayah penjualan, dan yang terakhir, anggaran penjualan tahun 2019 menunjukkan rencana penjualan setiap produk, setiap bulan, per wilayah, dan seluruh wilayah penjualan. Pertama, saya akan menjelaskan terkait perkiraan penjualan atau sales forecast di tahun 2019. Seperti yang bisa kalian lihat pada slide dalam video kalian, ada tabel dari periode tahun 2010 sampai dengan 2018, di mana untuk tahun 2010 total penjualannya yaitu berjumlah 1.100. Kemudian tahun 2019 penjualannya berjumlah 1.200, dan untuk tahun 2018 penjualannya berjumlah 2.998. Di dalam menghitung ramalan penjualan, hal pertama yang harus dilakukan yaitu dengan memasukkan ke dalam tabel, dengan membuat beberapa kolom yang dibutuhkan dalam tabel tersebut. Yang pertama yaitu memasukkan tahun yang sudah ada tadi, yaitu dari 2010 sampai dengan 2018. Kemudian memasukkan tahun keberapanya, karena dimulai dari tahun 2010, maka untuk tahun 2010 diisi dengan angka 0, kemudian angka 1, dan berlaku seterusnya. Kemudian kolom yang ketiga yaitu volume penjualan, seperti yang tertera pada tabel yang pertama. Jadi, data pada tabel yang pertama dimasukkan untuk volume penjualan, di mana untuk volume penjualan di sini untuk lambangnya yaitu YI. Kemudian XI atau codingnya. Untuk XI ini dimulai dengan angka 0, di mana angka 0 untuk posisinya yaitu berada di bagian tengah. Karena data ini berjumlah 9, maka untuk angka 0-nya terletak pada tahun 2014. Ke atas dari 0 itu bernilai minus, dan ke bawah dari 0 itu bernilai positif. Kemudian kolom yang selanjutnya yaitu dengan mengalihkan antara XI dan YI, di mana untuk nilai XI-nya sudah diketahui dan juga YI-nya juga diketahui. Saya ambil satu sampel yaitu tahun 2010, di mana untuk XI-nya bernilai minus 4 dan untuk YI-nya bernilai 1100. Jadi, untuk nilai XI-nya yaitu dengan mengalihkan antara minus 4 dengan 1100, maka dihasilkan minus 4400. Kemudian kolom yang selanjutnya yaitu XI kuadrat, di mana yaitu dengan mengkuadratkan pada kolom XI. Misalkan pada tahun 2010 nilai XI-nya sama dengan min 4, maka untuk XI kuadratnya yaitu 16, minus 4 dikali minus 4. Untuk penghitungannya berlaku untuk tahun-tahun sesudahnya. Nah, kemudian di bagian bawah itu merupakan jumlah dari keseluruhan kolom. Kolom YI, kolom XI kali YI, dan juga kolom X kuadrat. Lalu, setelah keseluruhan tabel terisi, maka langkah yang selanjutnya yaitu dengan memasukkan pada rumus. Seperti kita ketahui, untuk rumusnya yaitu
A sama dengan sigma Y dibagi N. Untuk sigma Y itu bernilai 18.009 dan untuk nilai N-nya yaitu 9. Yaitu karena dari 2010 sampai 2018 itu bernilai 9. Maka untuk pembagiannya 18.009 dibagi 9 hasilnya adalah 2001. Kemudian untuk mencari nilai B, yaitu dengan membagi sigma XY dibagi sigma X kuadrat, di mana untuk nilai dari sigma XY yaitu 13.770, dan kemudian nilai dari sigma X kuadrat yaitu 60, maka hasilnya yaitu 229,5. Kemudian dari situ kita masukkan kepada persamaan trennya, di mana rumus dari persamaan tren tersebut yaitu YA plus BX, sehingga Y sama dengan 2001 ditambah 229,5, dan untuk nilai X-nya tergantung dari permintaan. Karena yang diminta adalah ramalan penjualan pada tahun 2019, maka untuk codingnya atau untuk nilai X-nya yaitu 5. Maka hasilnya yaitu 2001 ditambah 1147,5, maka hasil dari Y-nya yaitu 3148,5. Maka untuk perkiraan penjualan tahun 2019 yaitu 3148,5. Seperti tampak pada layar HP kalian, ini merupakan grafik perakiraan penjualan tahun 2019, di mana untuk tahun 2010 berjumlah 1.100 penjualan, sampai 2019 yaitu berjumlah 3.149. Ini merupakan akumulasi dari 3.148,5. Jadi untuk perkiraan penjualan di tahun 2019 yaitu 3.149. Kemudian untuk menghitung penjualan realnya yaitu sama seperti tadi, yaitu dengan memasukkan angka pada persamaan trennya, yaitu Y sama dengan A plus BX, sesuai dengan permintaan yang diminta. Untuk permintaan 2010, maka dengan memasukkan pada rumusnya yaitu Y sama dengan 2001 ditambah 229,5, kemudian kita masukkan codingnya, dimana kalau 2010 untuk codingnya yaitu minus 4, sehingga jika dikalikan dan juga ditambahkan dengan nilai A, maka hasilnya yaitu 1083. Dan itu untuk perhitungan tersebut berlaku juga untuk tahun 2011 sampai dengan 2019. Seperti itu. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang poin ketiga, poin C, yaitu menghitung proporsi penjualan masing-masing produk dan wilayah penjualan. Seperti yang telah kita ketahui pada tabel data perbandingan penjualan per wilayah periode 2010-2018 yang ada pada soal, diketahui bahwa di situ ada penjelasan wilayah 1 itu adalah merupakan daerah Sumatera, kemudian wilayah 2 itu daerah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, dan wilayah 3 adalah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, kemudian dalam tabel diketahui bahwa produk Bencom 10 atau BC10 itu di wilayah 1 atau Sumatera adalah sebesar 15% proporsi penjualan, kemudian di wilayah 2 ada 25% proporsi penjualan, di wilayah 3 ada 10% proporsi penjualan, dan totalnya untuk produk Bencom itu sendiri dianggarkan sebesar 50% di seluruh wilayah. Kemudian selanjutnya ada produk Bencom 12 atau BC12 di wilayah 1 dianggarkan sebesar 7% proporsi penjualan, di wilayah 2 10% proporsi penjualan, di wilayah 3 sebesar 15% proporsi penjualan, dan dianggarkan sebesar 30% dari total proporsi di seluruh wilayah penjualan. Kemudian selanjutnya adalah produk Bencom 14 atau BC14 di wilayah 1 dianggarkan sebesar 8% proporsi penjualan, di wilayah 2 sebesar 5% proporsi penjualan, dan di wilayah 3 sebesar 5% proporsi penjualan, dan dianggarkan keseluruhan di seluruh wilayah untuk produk Bencom 14 adalah sebesar 20% dari proporsi penjualan. Sehingga dapat kita ketahui secara keseluruhan di wilayah 1 atau di wilayah Sumatera itu dianggarkan totalnya sebesar
30% proporsi penjualan untuk produk Benkom 10, Benkom 12, dan Benkom 14. Kemudian di wilayah 2 yang terdiri dari Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dianggarkan sebesar 40% proporsi penjualan untuk ketiga produk. Kemudian di wilayah 3 yang terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua adalah sebesar 30% dari proporsi penjualan keseluruhan produk. Sehingga secara di total akan diperoleh 100% proporsi penjualan. Dan selanjutnya kita akan mencari sebaran proporsi penjualan setiap produk dari produk BC10, BC12, dan BC14 dalam satuan unit. Nah, berikut adalah langkah-langkahnya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa ramalan penjualan untuk tahun 2019 adalah sebesar 3.148,5. Nah, kemudian kita akan mencari proporsi penjualan masing-masing produk berdasarkan jenis wilayah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita hitung dari wilayah 1. Nah, untuk BC10 itu caranya 15% tadi dikali dengan ramalan penjualan untuk tahun 2019, yaitu 15% dikali 3.148,5 dan dihasilkan nilai sebesar 472,275 unit. Kemudian ada BC12 yaitu sebesar 7% dikali 3.148,5 dan dihasilkan nilai sebesar 220,395 unit. Kemudian ada BC14 yaitu proporsi penjualan sebesar 8% dikali 3.148,5 dan dihasilkan nilai sebesar 251,88 unit. Kemudian kita lanjut ke wilayah 2, yaitu ada BC10 dengan proporsi sebesar 25% dikali 3.148,5 dan dihasilkan nilai sebesar 787,125 unit. Kemudian ada BC12 yaitu proporsi penjualan sebesar 40% dikali 3.148,5 dihasilkan nilai sebesar 314,85 unit. Dan selanjutnya ada BC14 yaitu sebesar 5% dikali 3.148,5 dihasilkan nilai sebesar 157,425 unit. Dan kita lanjut ke wilayah 3, yaitu untuk produk BC10 dianggarkan sebesar 10% anggaran proporsi penjualan, yaitu kita kalikan dengan 3.148,5 dan dihasilkan 314,85 unit. Kemudian ada produk BC12 dianggarkan sebesar 15% dikali 3.148,5 sama dengan 472,275 unit. Kemudian ada BC14 yaitu sebesar 5% dikali 3.148,5 dan dihasilkan sebesar 157,42 unit. Kemudian barulah kita membuat tabel. Yang pertama itu ada produk BC10, BC12, dan BC14. Kemudian ada kolom-kolom untuk setiap wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, dan jumlah keseluruhannya. Nah, setelah itu kita masukkan untuk produk BC10 itu kan sebesar 15% dan dihasilkan tadi 472,275 unit kita masukkan. Kemudian ada BC10 di wilayah 2 25% dengan tingkat besar unit sebesar 787,125. Kemudian ada BC10 untuk wilayah 3 sebesar 10% dan dianggarkan untuk jumlah unit adalah 314,85. Kemudian untuk jumlah keseluruhan tadi kan sudah dijelaskan untuk BC10 itu dianggarkan sebesar 50% proporsi penjualan dan dihasilkan 1.574,25. Kemudian kita masukkan lagi untuk BC12, di situ ada 7% di wilayah 1 dan dihasilkan 220,395 unit. Kemudian ada produk BC12 untuk wilayah 2 sebesar 10%
dan ada 314,85 unit. Kemudian ada BC12 di wilayah 3 sebesar 15%. Nah, itu ada 472,275 unit. Kemudian ada produk BC12 secara keseluruhan di seluruh wilayah dianggarkan sebesar 30%, yaitu total semuanya ada 1007,52 unit. Kemudian selanjutnya ada BC14 di wilayah 1 dianggarkan sebesar 8% dan hasilnya adalah 251,88 unit. Kemudian ada BC14 untuk wilayah 2 dianggarkan sebesar 5%, yaitu terdapat 157,425 unit. Kemudian ada BC14 di wilayah 3 dianggarkan sebesar 5%, dihasilkan 157,42 unit. Dan secara keseluruhan di seluruh wilayah untuk produk BC14 adalah dianggarkan sebesar 20% dan dihasilkan total 566,73 unit. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama tadi bahwa di wilayah 1, yaitu wilayah Sumatera, itu kan dianggarkan total untuk produk BC10, BC12, BC14 itu sebesar 30%. Nah, itu dihasilkan untuk unitnya adalah sebesar 944,55 unit. Nah, kemudian ada produk di wilayah 2, yaitu yang terdiri dari Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, itu dianggarkan sebesar 40% total untuk produk BC10, BC12, dan BC14, dihasilkan sebesar 1.259,4 unit. Kemudian ada di wilayah 3 yang terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, itu dianggarkan untuk seluruh produk BC10, BC12, BC14 itu sebesar 30% dan dihasilkan total unit sebesar 944,545 unit. Dan secara keseluruhan untuk semua wilayah dan semua produk itu sebesar 3.148,5 sesuai dengan ramalan penjualan untuk tahun 2019 yang sudah kita hitung bersama. Selanjutnya pada poin D, anggaran penjualan tahun 2019 menunjukkan rencana penjualan setiap produk setiap bulan per wilayah dan seluruh wilayah penjualan. Dalam poin D ini menyambung dari poin C yang telah dijelaskan di atas oleh rekan saya. Dalam tabel rencana penjualan D ini, rencana penjualan pada bulan per bulan sudah dianggarkan, sudah dialokasikan, dibagikan. Pada bulan Januari terdapat 5%. Terus pada Februari terdapat 5%, pada Maret 6%, April 8%, Mei 8%, Juni 8%, Juli 11%, Agustus 11%, September 11%, Oktober 9%, November 9%, Desember 9%. Lalu jumlah keseluruhan 100% dalam 1 tahun. Dalam tabel poin D ini terdapat produk rencana penjualan yang dinamakan ada BC10, BC12, ada BC14. Dalam produk dibagi menjadi tiga wilayah. BC10 ada 3 wilayah, BC12 ada 3 wilayah, BC14 ada 3 wilayah. Keseluruhan jumlah dari wilayah 1, 2, 3 BC10 harus sama dengan 1574,25. Terus BC12 keseluruhannya harus sama 1007,52. Terus lanjut BC14 harus sama 56673. Itu harus sama keseluruhan jumlahnya dan terdapat di soal di atas. Dalam
produk BC10 wilayah 1 terdapat 23,61375 itu didapat dari 472,275 dikali 5%. Begitu selanjutnya sampai ke bawah. Dalam BC10 wilayah 1 jumlahnya keseluruhan pada wilayah 1 472,275. Dan juga wilayah 2 pada BC10 jumlah 39,35,625 dapat dari 787,125 dikali 5%. Begitu selanjutnya sampai ke bawah, dan jumlah pada wilayah kedua BC10 sebesar 787,125. Wilayah ketiga pada BC10 dengan jumlah 5 pada poin pertama 15,7425 dapat dari 31485 dikali 5%. Dan keseluruhan jumlahnya pada wilayah ketiga pada BC10 31485. Lalu jumlah BC10 dari wilayah 1 23, wilayah 1 472,275, terus 787,128 pada wilayah kedua, terus tambah wilayah ketiga 31485. Jumlah keseluruhan yaitu 1574,25 sama dengan soal yang di atas. Dalam penjelasan dari 472,275 itu dikali 5%, itu sudah 5% itu terdapat dari soal, dan 472,275 nyambung dari yang bagian C di atas. 472,275 itu terdapat dari C, bagian C. Begitu selanjutnya. Selanjutnya yaitu produk BC12 sama juga. Dalam wilayah 1 2 3. Dalam wilayah 1 jumlah keseluruhan 220,395 dengan cara sama dengan BC10. Keseluruhan wilayah 1 220,395, terus keseluruhan wilayah 2 pada BC12 314,85, wilayah ketiga pada BC12 472,275. Lalu jumlah wilayah 1 2 3 pada produk BC12 sama dengan di soal, yaitu 1007,52. Dan begitu juga pada produk BC14. Ada wilayah 1 2 3. Wilayah 1, contoh dari dua wilayah 1 pertama ini 12,594 terdapat 2 sama juga caranya. Terdapat dari 251,88 dikali 5%. Terus sama jumlahnya 12,594 sampai ke bawah, sama caranya. Pada produk BC14 jumlah keseluruhan wilayah 1 yaitu 251,88. Terus pada produk wilayah 2 pada BC14 787,125 itu terdapat dari 157,425 dikali 5%. Kayak gitu sampai ke bawah terdapat jumlah pada wilayah 2 157,425. Begitu juga pada wilayah ketiga pada BC14. Sama juga caranya, dan keseluruhan jumlah dari wilayah ketiga yaitu 157,425. Lalu dijumlahkan dari
BC14, produk BC14 yaitu 251,88, 157,425, 157,425, keseluruhannya dijumlah jadi 566,73, sama yang tertera di soal di atas.